Wah wah wah, masih banyak banget nih yang penasaran ke ending Cinta Beracun. Baiklah, Kakanda akan menceritakan secara singkat alur cerita dari film Beracun ini ya, geng ya. Hai geng, balik lagi bersama IQ ku ya, geng ya. Jadi film Cinta Beracun ini menceritakan tentang percintaan dan penyesalan ya, geng ya. Biar kalian gak penasaran lagi, mari kita bahas sampai tamat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan tombol subscribe. Terima kasih. Film Cinta Beracun ini dibintangi oleh Julio, Susan, dan Mika ya, geng ya. Dari sini awal mula film itu dimulai. Si Susan ini ialah kakak dari si Mika ya, geng ya. Dan si laki-laki ini adalah ayah dari si Mika dan si Susan. Si Mika itu adalah anak haram yang didapatkan dari si Om Broto ini ya, geng ya. Sewaktu pernikahan ibu si Susan dengan si Om Broto. Kemudian ibu si Susan bercerai dengan si Om Broto ini, dan Om Broto ini bersatu dengan selingkuhannya dan anaknya yaitu si Mika. Sedangkan si Susan ini diasingkan oleh si Om Broto, dan ketika sudah besar dia bertemu lagi keduanya. Dan di sini Om Broto ingin menjodohkan si Susan dengan pengusaha ya, geng ya. Tapi si Susan tidak mau, karena si Susan ini sangat kecewa akan ke ayahnya ini karena telah mengkhianati ibunya si Susan. Di sini Susan akan menyetujuinya, akan tetapi dia meminta uang imbalan senilai 20 miliar ya, geng ya. Tapi si Om Broto ini sangat marah karena permintaan dia sangat tidak masuk akal. Kemudian si Susan ini pergi dan menghiraukan si ayahnya tersebut. Dan ini adalah si Julio. Si Julio ini adalah bodyguard dari si Susan. Sedangkan si Susan ini mencintai si Julio ini, dan si Julio ini tidak mencintai si Susan, namun dia sangat mencintai adiknya yaitu si Mika. Dan di sini Susan mendapati bahwa si Julio ini telah melihat foto-foto si Mika. Dan di sini pula si Susan ini menyadari bahwa omongan ayahnya sebelumnya bahwa si Julio ini tidak mencintai si Susan, melainkan dia menyayangi atau mencintai si Mika. Di sini si Susan ini teringat kembali ke sebelumnya, di mana si Susan ini memilih si Julio untuk menjadi bodyguardnya. Dan dari situ pula si Susan ini jatuh cinta kepada si Julio. Dari sekian banyak laki-laki yang mendaftar, akan tetapi si Julio ini yang dipilih oleh si Susan untuk menjadi bodyguardnya. Si Susan ini jatuh cinta kepada si Julio itu sangat wajar kalau menurut saya, karena si Julio ini sangat ganteng, anjay. Berbagai cara yang dilakukan oleh si Susan untuk mendapatkan perhatian si Julio karena dia sangat mencintainya dan ingin mendapatkannya. Akan tetapi si Julio ini sangat cuek kepada si Susan. Karena di hati si Julio ini hanya ada si Mika, dan mendaftar menjadi bodyguardnya itu karena hanya ingin mendekati si Mika. Sedangkan si Julio ini sebenarnya adalah CEO dari perusahaan yang mendaftar sebagai bodyguard. Ketika si Susan masuk ke dalam kamar, dia mendapati si Julio ini menelpon ke pengawalnya dan berbicara soal si Mika, bahwa dia sangat menderita di waktu kecil. Sebenarnya yang menderita di waktu kecil itu adalah si Susan, bukan si Mika. Tapi si Julia ini tidak mengetahui faktanya. Dan sebenarnya si waktu kecil si Julia ini berjanji kepada si Susan, bukan si Mika. Si Julia ini berjanji akan menikahinya. Makanya si Julia ini mengejar-ngejar si Mika, bukan si Susan. Di sini si Susan mengajak si Julio untuk menghadiri undangan, namun dia malah mengajukan cuti beberapa hari. Akan tetapi ketika si Susan ini bilang bahwa di sana ada si Mika, si Julio ini setuju untuk mengikuti undangan tersebut. Dan dari sinilah si Susan itu tidak mengharapkan lagi si Julio, bahkan dia cuek terhadap si Julio. Karena si Susan ini sangat kecewa kepada si Julio. Di sini pun si Julio itu merasa heran kenapa si Susan ini tidak seperti biasanya, sifatnya berubah drastis. Yang sebelumnya selalu mencari perhatian si Julio, akan tetapi beda lagi dengan yang sekarang. Dan di sini acara konvensi pelelangan sudah dimulai. Di sini ada si Mika juga yang ikut dalam pelelangan tersebut. Di sini Susan berusaha untuk mendapatkan lelangan tersebut karena sebentar lagi si Susan akan pulang ke kota Visco untuk bertemu si Tony. Si Tony itu adalah orang yang mencintai si Susan dan berencana akan melamarnya. Di sini tawar-menawar si Susan dan si Mika itu dimulai. Dan pada ujungnya si Susan ini menangkan karena si Mika kekurangan dana. Akan tapi lagi dan lagi di sini si Julio malah membantu si Mika untuk mendapatkannya.
Di sini si Julio menyuruh asistennya untuk merebut semua lelangan dengan harga tertinggi. Dan lelangan tersebut di atas namakan si Mika. Semua orang memuji si Mika karena dia sangat beruntung kenal dengan keluarga si Franta. Keluarga Franta ialah si Julio ini ya, geng ya. Di sini ada 3 pelelangan dan semuanya sudah diborong oleh si Julio untuk diberikan kepada si Mika, dan si Susan satu pun tidak dapat, dan si Susan ini pun pulang dengan kekecewaan ya, geng ya. Si Susan keluar dan mengajak si Julio untuk pergi ke klub malam, namun si Mika ini malah masuk ke dalam mobilnya. Ketika disuruh keluar oleh si Susan, si Mika ini malah si Julio ini menguncinya, dan mereka pun bertiga pergi ke klub malam bersama. Dan ketika mereka berada di pesta, si Susan ini diganggu oleh seorang pria. Bukannya malah membantu, malah si Julio ini sedang bertatapan dengan si Mika. Hampir saja si Susan ini dilecehkan oleh seseorang pria tersebut. Dan di sini ada kejadian, ya ini si drone hilang kendali. Tapi malah di sini si Julio menyelamatkan si Mika dan membiarkan si Susan luka karena ditabrak drone. Dan akhirnya si Susan masuk ke rumah sakit. Si Susan ini sangat marah ketika pulang ke rumahnya. Dia akan memberi hukuman kepada si Julio. Dia akan memukul si Julio karena lalai dalam bekerja. Akan tetapi ketika dia akan memukul si Julio, tiba-tiba si Mika datang dan berpura-pura menyelamatkan si Julio ini ya, geng ya. Tapi saking kesalnya si Susan ini kemudian memukul si Mika dengan tongkatnya. Dengan kekecewaannya si Julio, dia langsung membawa Mika dan menggendongnya, membawa dia pergi dari si Susan. Di malam hari ketika si Susan ini berjalan-jalan, kemudian ada penculik dan membawa si Susan, kemudian membiusnya. Lalu si Susan ini dibawa ke ruangan tersembunyi. Dan kemudian si Susan ini dicambuk 99 kali oleh orang misterius ini. Tapi ternyata di balik semua yang terjadi ini, itu ulah si Julio untuk membalaskan dendam terhadap si Susan karena sudah memukul si Mika ya, geng ya. Di sini si Susan masuk ke rumah sakit tapi tidak ada yang menjenguknya, melainkan si Julio berada di samping kamarnya dengan si Mika dan merawat si Mika. Si Julio ini malah merawat cambukan 1 kali dibandingkan dengan cambukan yang 99 kali. Ketika si Susan ini keluar dan mendapati, dia melihat si Julio ini sedang bermesraan dengan si Mika. Akhirnya si Susan ini sangat sakit hati dan sangat kecewa. Dan dari sini si Susan berjanji dan bersumpah tidak adakan lagi kasihan dengan si Julio. Di sini si Susan ditelepon oleh ayahnya untuk menghadiri pesta ulang tahun si Mika, tapi si Susan ini tidak mau. Tapi si Susan ini bertanya kepada si Julio dia harus pergi atau enggak, tapi si Julio menyarankan untuk pergi. Akhirnya si Susan ini datang dengan Julio ke ulang tahun si Mika. Di sini Susan ingat masa lalu di mana sang ayahnya menceraikannya dan mendorong hingga hampir mencelakakan kandungan si ibunya. Di sini si Mika ini ditanyakan oleh kawan-kawannya bahwa pria yang disukainya itu seperti apa, dan dia bilang dia harus berwibawa, kaya, dan harus punya tato si Mika di dadanya. Lalu kemudian datang si keluarga Frenta membawakan hadiah dan pelelangan yang tadi. Kemudian diberikan kepada si Mika sebagai hadiah ulang tahunnya. Tanpa si Mika sadari bahwa hadiah-hadiah tersebut adalah dari si Julio itu. Dan di sini disaksikan langsung oleh si Susan. Di sini Susan berada di luar sendirian, malah si Mika ini datang. Dan si Mika ini mengungkit-ungkit masa lalu dan menyebut ibunya pantas mati. Karena sebelumnya dia memang sengaja untuk membunuh ibunya. Dan tiba-tiba si Julia ini datang, dia malah membuat ulah. Dia menampar sendirinya dan menjatuhkan dirinya sendiri, seolah-olah dia ditampar oleh si Susan. Dan kemudian si bapaknya dan ibunya si Mika ini datang
dan memarahi si Susan. Akhirnya si Susan ini menampar si Mika. Karena di sini tidak ada yang percaya kepada si Susan, akhirnya si Susan melempar gelas dan kemudian dia pergi dari situ. Kemudian si Julio ini mengejar si Susan untuk meminta penjelasan. Lalu kemudian si Susan ini berkata bahwa dia menampar si Mika 1 kali, apakah dia akan menampar 99 kali. Dan dia menjelaskan kepada si Julio bahwa dia merebut segalanya, akan tetapi si Julio ini tidak percaya. Bahkan dia bilang bahwa si yang sengsara itu di waktu kecil adalah si Mika, bukan si Susan. Tapi si Susan ini menjelaskannya kepada si Julio, akan tetapi si Julio ini tidak percaya. Lalu kemudian si Julio ini mengambil cuti. Di sini Susan mengikuti si Julio. Akan tetapi dia mendapati bahwa si Julio itu pergi ke sebuah tato dan mentato nama si Mika di dadanya. Karena omongan Mika tersebut sebelumnya bahwa dia harus punya tato atas nama Mika di dadanya. Makanya si Julia ini mentato nama Mika di dadanya. Dan hal itu diketahui oleh si Susan. Si Julio ini pulang dengan babak belur karena terjatuh dari tebing. Karena dia mengambilkan bunga untuk si Mika. Lalu kemudian si Julio ini mengambil cuti dengan alasan dia tabrakan. Ketika di klub malam, si Susan ini tidak sengaja mendengar percakapan si Mika dengan teman-temannya. Dia menceritakan bahwa dia mengambil bunga tersebut dan mentato di dadanya. Akan tetapi si Mika ini justru menganggap si Julio tersebut sebagai simpanan karena sebenarnya dia tidak mau kepada pengawal. Dia berpikir hanya disukai oleh si Pranata, tanpa dia sadari bahwa Pranata tersebut adalah si Julio. Dan semuanya itu didengar oleh si Susan. Di sini Susan telah berkemas-kemas akan berangkat ke kota Savero untuk menikah dengan si pasangannya. Lalu kemudian si Julio ini datang untuk membantunya, namun dicegat oleh si Susan dan menyuruh si Julio untuk pergi membeli kacang dan membawa ke rumah si Mita. Kemudian si Susan ini berangkat ke luar negeri dan meninggalkan si Julio. Sebelumnya si Julio ini sudah dipindahkan untuk menjadi pengawal si Mika kepada ayahnya. Dan si Susan membuang HP beserta kartunya untuk melupakan segalanya yang berhubungan dengan si Julio. Tapi ngomong-ngomong, lokasi yang dibuang itu di mana ya? Bisa jadi cuan tuh aku nih. Dan di sini si Julio ini bersama si Mika bersenang-senang berjalan-jalan, membeli emas dan dinner. Semua kemauan Mika dipenuhi. Ketika hendak keluar, dia tak sengaja mau menabrak kucing dan dia sangat marah kepada si kucing. Ini adalah sikap yang pertama yang ditunjukkan kepada si Julio dengan sifat aslinya si Mika. Si Mika ini mengajak si Julio untuk melihat terbenamnya matahari, akan tapi ketika di jalan dia tabrakan dan mengalami kecelakaan. Lalu kemudian masuk ke rumah sakit. Dan ini adalah sifat yang selanjutnya yang ditunjukkan kepada si Julio oleh si Mika, yakni ketika ada di rumah sakit dia sibuk dan si Julio ini ditinggalkan begitu saja. Padahal si Julio ini akan menyatakan cintanya kepada si Mika di sini, tapi Mikanya keburu pergi. Kemudian si Julio ini mempersiapkan acara untuk menyatakan cintanya kepada si Mika. Kemudian acara tersebut sudah dimulai. Sebenarnya si Julio ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk si Mika ya geng ya. Karena si Julio ini sangat cinta kepada si Mika, akan tetapi si Mika ini belum sadar bahwa si Julio itu adalah keluarga si Franta. Dan si Mika itu masih menganggap bahwa si Julio itu adalah pengawal atau bodyguard ya geng ya. Dan masih berpikiran bahwa dia tidak pantas untuk si Mika. Di sini si Julio menunggu berjam-jam untuk kedatangan si Mika, akan tetapi si Mika ini belum datang juga ya geng ya. Pada akhirnya dia mendapatkan informasi bahwa si Mika itu berada di salon ya geng ya. Dan mereka pun berangkat menyusul si Mika ke salon ya geng ya.
Namun begitu kagetnya ketika Julio ini nyampe ke salon dan ternyata si Mika dan temannya di dalam sedang membicarakannya. Dan mendengarkan bahwa Mika ini ternyata sengaja tidak menemui Julio karena dia tahu bahwa dia akan melamarnya. Dan Mika ini berkata bahwa dia tidak akan menikah dengan pengawalnya. Dan dia masih berharap kepada keluarga si Franta, padahal dia belum sadar bahwa si Franta itu adalah si Julio tersebut ya geng ya. Dan dia pun membongkar kedoknya sendiri di depan temannya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada si Susan ya geng ya. Padahal tanpa disadari si Julio ini mendengarkan dari luar pintu. Dan dia pun membongkar aibnya sendiri bahwa dialah yang membunuh ibunya, yakni memberikan obat supaya dia keguguran dan meninggal. Dan barulah si Julia ini sadar bahwa yang terjadi di belakang itu seperti apa. Yang jahat itu si Mika atau si Susan. Akhirnya dia mengetahui segalanya. Ini ayah si Julio mendapatkan foto-foto si Mika ini bersama pria-pria lain ya geng ya. Dan mendapatkan info juga bahwa si Julio ini pernah menjadi pengawal si Mika. Kemudian si ayah Julio ini sangat marah dan tidak akan memasukkan si Mika ke dalam keluarga si Julio ya geng ya. Sampai-sampai di hari ulang tahunnya dia tidak bisa datang ke tempat si Julio. Ayahnya ini tidak memperbolehkannya ya geng ya. Di sini si Julio ini mencari fakta kebenaran tentang si Susan dan si Mika ya geng ya. Dan dia telah mendapati fakta kebenarannya ya geng tentang si Susan. Ternyata dibalik semua fakta yang dia pikirkan itu salah, dan ternyata si Susan itu telah menderita sejak kecil ya geng ya. Dan barulah si Julio ini sadar bahwa dia telah salah paham. Dia mencintai orang yang licik dan menyia-nyiakan orang yang benar-benar sayang kepada si Julio ya geng ya. Di sini si Julio mempersiapkan sesuatu. Ini adalah hari ulang tahun si Julio ya geng ya, dan di sini dihadiri orang tua si Mika dan semua keluarga si Mika ya geng ya. Dan yang mereka ketahui di sini adalah ulang tahun si Franta ya geng ya. Makanya dia sangat berharap bahwa anaknya ini akan bersatu dengan si Franta. Akan tetapi ketika si Tuan Franta ini dipanggil, tiba-tiba yang keluar adalah si Julio ya geng ya. Dan di sini mereka lah baru sadar bahwa si Julio yang jadi pengawalnya tersebut adalah si Tuan Franta ya geng ya. Dan dia berharap sekali si Mika ini menjadi Nyonya Franta ya geng ya. Dan si Julio ini berkata bahwa dia melakukan semua ini hanya untuk kakek keduanya dan mencari istri yang cocok untuk si kakek ini. Dan semua orang di sini menertawakannya karena si Julio ingin mencari nenek baru, bukan mencari si Mika. Si Julio ini berkata bahwa kalau dia setuju dengan pernikahan si Mika dan si kakeknya, kerjasama antara keduanya akan terus berlanjut. Tapi si Mika ini menolak, akan tetapi beda lagi dengan si ayahnya. Ayahnya kemudian setuju dengan persyaratan tersebut karena si ayahnya ingin terus bekerja sama dengan si keluarga Wiranta. Si Mika ini bilang bahwa dia suka sama si Mika. Tapi ternyata si Julio ini mengatakan bahwa yang dia suka adalah 3 tahun yang lalu yang berada di Pramalan. Dan ternyata bukan si Mika. Dan ternyata itu adalah si Susan, ialah kakaknya si Mika ini. Dan menyuruh pengawalnya untuk membawa pergi si Mika. Dan si kakek ini kegembiraan dia akan melakukan pertama dengan si Mika. Akan tetapi si Mika ini kabur dan semua kontrak diputus oleh si Julio ini ya geng ya. Dan kerjasama dengan si Julio ini dibatalkan. Kemudian ayah si Mika ini pergi ke Julio
menanyakan, akan tetapi si Julio ini memberitahu bahwa semua kerjasama antar mereka itu telah dibatalkan dan bapaknya ini pingsan seketika. Sekarang urusan antara Mika dan si Julio ini selesai. Ini waktunya beralih ke urusan si Susan dan si Julio. Dan si Susan berada di rumah Pak Ganda. Pak Ganda ini sebelumnya mempunyai masalah penyakit yang dia tidak bisa disembuhkan. Akhirnya sekian lama si Susan ini merawatnya, akhirnya Pak Ganda ini sembuh. Orang tuanya ini sangat berterima kasih kepada si Susan. Sebenarnya si Susan ini telah dijodohkan sejak kecil oleh ibunya, karena ibunya dengan ibu Ganda dengan ibu Susan ini teman baik. Karena mereka saling mencintainya, akhirnya si Ganda ingin menikahi si Susan ini. Dan si Susan ini akhirnya setuju atas tawaran si Ganda tersebut. Di sini acara pernikahan si Susan dan si Pak Ganda akan dimulai ya geng ya. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Akan tetapi ketika acara mau dimulai, tiba-tiba si Julio datang ya geng ya. Dia menghentikan pernikahan si Susan. Dia sudah memberitahu kepada Susan bahwa semuanya itu salah paham dan itu benar-benar kesalahan dari si Julio ini ya geng ya. Dia telah memberitahu bahwa wanita yang selama ini dia cari adalah si Susan, bukan si Mika, tapi dia malah salah kenal orang ya geng ya. Tapi Susan ini sangat kecewa kepada si Julio ini, dan akhirnya si Julio ini meminta maaf dan untuk memberikan peluang untuk kedua kalinya ya geng ya. Si Julio ini sangat menyesali dan ingin mendapatkan si Susan kembali. Bahkan dia rela memberikan semua keuntungan dari asetnya asalkan si Susan ini kembali kepadanya. Akan tetapi semua itu ditolak. Akhirnya si Julio ini mengambil jalan pintas, yakni memasang semua bom di luar. Kalau dia tidak ikut dengannya, maka semua orang yang ada di sini akan mati karena bom. Akhirnya Susan ini terpaksa menyetujuinya dan pulang ke rumah si Julio. Dan si Julio ini telah menyiapkan semuanya untuk si Susan ini ya geng ya. Dan lagi-lagi si Susan ini tidak mau karena ini adalah identik dengan yang disiapkan oleh si Julio kepada si Mika sebelumnya. Di sini segala cara yang dilakukan oleh si Julio ini untuk mendapatkan maaf dari si Susan ini ya geng ya. Dari memasakkan makanan untuk si Susan ini, terus hingga terus suruh membayar pukulan-pukulan yang 99 kali itu kepada si Julio ini ya geng ya. Dia menyuruh si Susan untuk memukulnya 99 kali ke badan si Julio. Sampai-sampai di sini si Julio ini memaksa si Susan ini untuk menghapus nama si Mika di dadanya dengan mencoret dengan pisau. Akhirnya si Julio ini terjatuh dan pingsan. Akan tetapi Susan ini tetap beku hatinya kepada si Julio ini ya geng ya. Walaupun dengan segala cara yang dilakukan oleh si Julio. Si Julio ini tidak tahu mau berbuat apa, sampai akhirnya ia memiliki pilihan terakhir dari si Julio, yakni dia menuangkan 14 botol di mana ya salah satunya berisi racun. Ketika dia memilih akan pergi, dia akan minum satu gelas, dan ketika dia mengucapkan dia akan pergi selanjutnya, dia akan minum sampai 4 gelas tersebut, dan gelas tersebut di salah satunya ada berisi beracun. Tapi lagi dan lagi Susan ini tetap teguh dan memilih dia akan pergi sampai semuanya diminum oleh si Julio ini ya geng ya. Dan si Julio ini tumbang karena keracunan dan melihat si Susan ini pergi meninggalkan si Julio ini. Dan di sini si Julio
mengeluarkan air matanya. Dan mereka pun menikah dan hidup selamanya. Film taman. Udah geng ya. Udah geng, tak bisa menjelaskan geng ya. Pusing gua geng. Sampai jumpa di video IQ selanjutnya. Bye bye.